dan teman-teman sekalian. Selamat datang di acara kelas bisnis online pada malam hari ini. Saya, Afra Febinasya, sebagai MC pada malam hari ini. Mohon bagi para peserta yang sudah masuk, silakan menyalakan video dan mematikan audio, supaya suaranya tidak mengganggu yang lain. Nah, Bapak Ibu, sesuai janji para pengundang Anda, acara kelas bisnis online pada malam hari ini diadakan 2 sesi. Yang pertama, sesi tentang peluang bisnis online, dan yang kedua, sharing tentang para pelaku bisnis online yang sudah sukses dan mendapatkan omset puluhan juta rupiah setiap bulannya. Sesi pertama akan kita mulai beberapa menit lagi. Bagi yang masih aktif suaranya, bisa langsung dinonaktifkan terlebih dahulu. Nah, sesi pertama akan di-sharingkan oleh orang yang masih sangat muda, omsetnya sudah mencapai puluhan juta rupiah. Beliau berlatar belakang seorang pelajar SMK. Tanpa berlama-lama lagi, mari kita panggil Ibu Indah. Silakan untuk Ibu Indah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Indah Lestari. Latar belakang saya masih pelajar SMK. Sebelumnya saya berterima kasih kepada moderator yang sudah mempercayai saya untuk men-sharingkan sebuah peluang usaha pada malam hari ini. Oke, langsung aja, Bu. Nah, kenapa sih bisnis online? Karena kan sekarang lagi musim banget ya. Lagi musim banget corona nih. Banyak juga orang yang kena PHK gitu. Nah, sebagian dari mereka itu beralih ke bisnis online nih, teman-teman. Nah, kenapa sih bisnis online? Oke, next, Pak. Nah, bisnis online itu modalnya kecil, resikonya pun kecil, nggak perlu macet-macetan, hemat waktu, bisa di mana saja, pelanggannya pun di seluruh dunia. Nah, setiap orang rata-rata terhubung dengan internet, melalui laptop dan gadget itu, kurang lebih 4 jam per harinya gitu. Karena kan nggak ada ya, orang yang megang handphone itu cuma 1-2 menit aja gitu seharinya. Nah, terus potensi besar transaksi perdagangan online Indonesia sebanyak 288 triliun di tahun 2015. Oke, next, Pak. Next. Nah, di sini juga banyak banget fakta datanya nih teman-teman, orang-orang yang kena PHK sampai berjuta-juta orang dalam sepekan gitu. Jadi banyak banget pengangguran di zaman sekarang gitu. Oke, next. Nah, jika bisnis online memang sangat menguntungkan, lalu mengapa nih banyak yang ragu bahkan gagal dalam menjalankannya? Di next, Pak. Nah, tantangannya adalah proses nih, produk, promosi, toko online, terus closing skill, mentoring, database konsumen. Ribet ya nggak sih kalau misalnya kita urusin ini sendirian? Nah, kita kan nggak tahu nih produknya apa aja, cara promosinya gimana, terus toko online-nya di mana, kayak gitu. Nah, jadi tenang aja nih teman-teman. Oke, di next dulu, Pak. Nah, di sini itu kita ada partnership. Nah, kita itu ada perusahaan, terus kita itu ada organisasi pendukungnya nih, teman-teman. Terus kita juga ada komunitas bos internet. Jadi teman-teman itu nggak usah khawatir kalau misalnya nggak tahu cara promosinya gimana, terus toko online di mana, nggak usah khawatir karena kita itu bakalan dibantuin sama mereka, sama komunitas bos internet, sama organisasi pendukung. Kita itu bakalan dikasih arahan langsung, bakalan dibimbing langsung sama mereka, kayak gitu. Jadi nggak usah khawatir, takut kerja sendirian ya, gue nggak bisa gitu. Tenang aja, ada mereka gitu. Oke, next. Nah, ini adalah perusahaan Tiens, kantor pusat di Working Development Area Tianjin, China, berdiri tahun 1995, pada tahun 2000 sudah masuk ke Indonesia. Berarti di Indonesia ini sudah 20 tahun ya teman-teman. Nah, Tiens itu memiliki kantor cabang di lebih dari 110 negara dan cakupan bisnisnya telah menjangkau lebih dari 190 negara nih. Luar biasa besar banget teman-teman. Oke, di next. Nah, di sini nih yang paling penting teman-teman.
Ini ada bagian penghargaan dan sertifikatnya. Kadang banyak nih orang yang bilang, bisnis MLM itu katanya bisnisnya tipu-tipu, bisnis yang gak jelas, terus bahkan ada yang bilang bisnisnya itu haram. Nah, tapi alhamdulillahnya itu di Tians itu sudah mendapatkan sertifikat syariah gitu. Terus sudah dapat sertifikat halal Indonesia. Jadi produk sama bisnisnya itu sudah pasti aman banget gitu. Jauh gitu dari kata haram kayak gitu. Terus itu juga udah dapat sertifikat top 500 Asia Brand. Gitu. Jadi kalau misalnya ada nih teman-teman kalian yang bilang, lu mah jual produk abal-abal ya? Tenang aja gitu. Kalian suruh cek aja di Google langsung. Misalnya nih masker terbaik di dunia itu yang muncul pasti spirulina dari Tiens gitu. Produk terbaik semuanya ya. Terus kita juga udah dilindungi sama APLI, Asosiasi Penjualan Langsung Indonesia. Jadi kalau misalnya teman-teman mau jual keluar kota, keluar negeri, itu nggak usah takut teman-teman. Produk kita itu udah aman, udah ada perlindungan dari API kayak gitu. Oke, di next. Nah, ini dengan hormat saya memperkenalkan Mr. Li Jinyuan. Ini adalah pendiri Tiens Internasional, salah satu orang terkaya di China dengan total aset lebih dari 10 miliar US dollar. Diterima pejabat pemerintahan di setiap negaranya. Next. Ini ada bagian produk ya teman-teman. Ini ada kalsium Tiens. Ini ada calcium powder, terus ada calcium powder for children. Next, Pak. Next. Nah, terus di sini ada calcium chewable tablet, Renus, spirulina. Nah, spirulina ini siapa sih yang nggak tahu spirulina ya? Ini adalah masker terbestseller banget, masker yang lagi booming banget nih. Dan ini pun saya juga selalu pakai ya setiap malam, dan alhamdulillahnya itu bekas jerawat juga hilang kayak gitu. Jadi membantu banget sih. Nah, terus bisa mencerahkan wajah juga kayak gitu. Nah, terus ini juga ada Mooncort, terus ada zinc. Nah, zinc ini penggemuk nih. Saya juga konsumsi ya. Alhamdulillah itu berat badan itu naik gitu. Alhamdulillah banget karena produk bagus banget sih ini. Gitu. Next. Nah, terus di sini ada GMGT, chitin chitosan, grape extract, Vitalan soft gel, terus ada double cellulose. Next. Nah, ini dia ada produk lainnya nih teman-teman. Nah, bisnis kita kan, bisnis Tiens ini kan sudah masuk ke Indonesia itu, sudah 20 tahun ya di Indonesia. Kan nggak mungkin nih, bisnis produk sudah ada 20 tahun di Indonesia ini, nggak mungkin itu produk abal-abal gitu. Produknya pasti bagus banget, produknya terbaik semua. Dan ini terus, nah kalau misalnya teman-teman nih, baca buku The Gospel Quadrant, karangan Robert T. Kiyosaki, itu di dalamnya ada sebuah paradigma kerja nih teman-teman. Nah, ini ada paradigma umum, ini paradigma yang biasa orang-orang lakuin. Kayak mereka itu awalnya kerja nih, mereka kan kerja buat mendapatkan penghasilan. Nah, buat ngejar impian tentunya. Kalau misalnya suatu saat mereka lagi enak-enak kerja nih, tapi dipecat gitu, di PHK, apalagi kan sekarang emang lagi musim PHK ya. Nah, mereka itu dipecat nih, terus dapat penghasilan gak sih? Pasti enggak ya. Nah, terus impiannya kira-kira gimana nih? Pasti nggak bakal tercapai, kayak gitu. Nah, terus di sini ada paradigma sukses. Nah, paradigma ini cuma 5% nih orang yang ngelakuin nih, teman-teman. Awalnya kita itu sama-sama kerja, tapi kita itu kerjanya sambil membangun aset. Jadi contoh aset itu, misalnya nih teman-teman itu punya 5 pintu kontrakan. Nah, setiap bulannya nih, otomatis ada orang yang setor uang kontrakan dong. Nah, jadi contoh aset itu kayak gitu, teman-teman. Dan kalau misalnya teman-teman udah nggak kerja pun, tapi aset sudah terbentuk, sudah jadi, penghasilan tetap pasif, bakalan tetap ngalir terus gitu. Nah, dan teman-teman pun bakalan terus bisa ngejar impian, kayak gitu. The next part. Nah, di sini ada 4 keuntungan di bisnis ini nih. Ini udah mulai membangun aset,
Ini ada keuntungan yang pertama, yaitu keuntungan langsung profit penjualan masker. Di sini ada masker spirulina ya teman-teman. Ini modalnya itu, satu paket itu kan isinya 10 kapsul nih. Nah, modal kita itu cuma 40.000 nih teman-teman. Harga jualnya itu 100.000 per paketnya. Nah, jadi keuntungan satu paketnya itu kan 60.000 ya. Nah, kalau misalnya satu hari itu terjual sampai 5 paket, 5 paket kita kali 60.000 itu sama dengan 300.000 teman-teman. Ini satu hari ya. Dan kalau misalnya keuntungan satu bulan, jika seharinya itu terjual 5 paket, nah kita kalikan nih teman-teman. 300.000 dikali 30 hari itu sama dengan 9 juta teman-teman. Ini cuma dari keuntungan masker spirulina aja gitu. Belum dari produk yang lainnya. Kayak gitu. Oke, di next. Nah, ini ada keuntungan yang kedua, yaitu bonus mingguan dan bulanan. Di sini ada Ibu Tessa, dan beliau itu masih kelas 1 SMK, teman-teman. Bisa dilihat ya, itu ada yang satu minggunya itu 600. Ini kalau di total-total, itu bisa sampai 3 juta. Ini baru kelas 1 SMK loh, teman-teman. Lumayan banget gak sih? Berarti kan dia itu udah bisa bayar SPP sendiri gitu. Udah nggak mungkin juga minta uang jajan ke orang tuanya. Kayak gitu. Kan lumayan banget tuh. Bisa ngurang-ngurangin juga keperluan orang tua gitu kan. Dan terus ini di sampingnya ada Bapak Iqbal. Beliau juga kemarin baru ngambil motor ya, beli motor. Terus bonusnya juga kalau di total itu semuanya bisa sampai 7 juta ya. Dan beliau itu baru lulusan kemarin nih, angkatan corona ya. Banyak nih orang seangkatan mereka, seangkatan beliau itu lagi sibuk-sibuknya nih nyari kerja. Tapi beliau itu sedang menikmati hasil dari bisnis ini. Itu luar biasa banget ya. Oke, di next, Pak. Nah, di sini juga ada Bapak Randy Mufaris. Beliau juga masih sekolah, baru kelas 3 SMK. Dan itu bisa dilihat teman-teman, bonusnya itu kalau di total bisa sampai 10 juta. Itu dalam sebulannya. Itu kan udah di atas UMR ya, teman-teman. Itu luar biasa banget. Nah, kira-kira nih, beliau kalau misalnya udah lulus, bakalan nyari kerja nggak sih? Kan nggak mungkin ya. Nggak mungkin beliau itu nyari kerja yang gajinya mungkin ya 3 juta, sedangkan di bisnis ini tuh beliau udah dapet yang 10 juta gitu dalam sebulannya. Nggak mungkin beliau itu bakalan nyari kerja. Kayak gitu. Oke, di next. Di next, Pak. Oke, nah di sini ada mentor kita, ya mentor kami semua. Ini ada Bapak Rizky Kanata. Itu bisa dilihat teman-teman, bonusnya dalam 1 bulan itu sampai 500 juta. Itu ini dalam 1 bulan. Ini luar biasa banget teman-teman. Yansi itu sangat luar biasa, nggak nanggung-nanggung gitu loh, mengasih bonusnya. Kayak gitu. Oke, di next. Nah, ini ada keuntungan yang ketiga, ada reward sih teman-teman. Jadi kalau misalnya buat teman-teman nih yang hobi jalan-jalan, jalan-jalannya jangan ke puncak mulu, puncak Bogor, kayak gitu. Jangan ke puncak mulu, sekali-kali gitu jalan-jalannya ke luar negeri. Ini kayak ada Bapak Denny, beliau lagi jalan-jalan di Singapura, dan ini tuh benar-benar gratis ya teman-teman. Gratis dari bisnis ini. Kayak gitu. Di next. Iya, next. Nah, ini juga ada Bapak Alvin Yamin. Ini pasti Turki. Nah, ini juga mentor saya semua ya. Beliau alhamdulillah sudah mendapatkan mobil gratis dari bisnis ini juga. Ini luar biasa banget, teman-teman. Ini gratis ya, 100% gratis. Nah, for people who like helping people. Jadi, bisnis ini tuh cocok banget buat orang yang suka membantu orang lain. Kayak gitu. Dan ini ada mentor saya juga. Ini ada Ibu Lisda. Beliau baru masuk kuliah ya. Ini pas beliau dapat Singapura Malaysia, ini pas di kapal pesiar gitu. Jadi kan luar biasa banget ya teman-teman. Dari awalnya mereka itu kan belum pernah nih jalan-jalan boro-boro naik kapal gitu kan. Ini dapat ke luar negeri gratis gitu. Jadi next. Nah, ini di sini ada mentor langsung saya ya, mentor terdekat saya, Ibu Putri Nurlinda, dan beliau ini cuma lulusan SMP nih teman-teman. Kebayang nggak sih? Beliau itu pengen
lanjut sekolah, cuma mungkin karena ada masalah di ekonominya, jadi beliau itu nggak lanjut sekolah lagi. Gitu. Dan beliau itu cuma lulusan SMP, tapi alhamdulillahnya teman-teman lewat perantara bisnis ini, beliau itu bisa pergi ke Malaysia awal bulan Maret kemarin ya. Nah, untungnya itu beliau itu bisa berangkat itu sebelum corona menyerang nih. Itu jadi masih bisa berangkat, masih bisa jalan-jalan ke luar negeri. Kayak gitu, ini luar biasa banget teman-teman. Jadi emang benar-benar bisnis ini tuh nggak ngelihat latar belakang, apapun latar belakang kalian itu bisa asalkan kalian mau begitu. Jadi teman-teman. Nah, keuntungan yang keempat bonus sharing internasional. Jadi kalau misalnya teman-teman sudah ada pada peringkat kehormatan, teman-teman bakalan dapat bonus sharing internasional 1-4% dari total omset yang seluruh dunia. Ini untuk lebih jelasnya bisa ditanyakan kepada para pengundang kalian masing-masing. Oke, di next. Nah, ini dia komunitas bos internetnya teman-teman. Oke. Nah, ini nih investasi belajar online di luaran. Bisa dilihat ya teman-teman, ini ada buku 30 hari jago jualan nih. Itu harganya 250.000, ada yang 100.000, ada yang 150.000. Oh, mahal juga ya teman-teman. Kalau di total-total ini bisa jadi berapa nih? Gitu. Oke, di next, Pak. Nah, ini ada trainingnya itu sampai 9 juta teman-teman, sampai 9.800.000 ini cuma buat training, belajar jualan, sampai 9 juta, kayak gitu. Luar biasa mahal banget teman-teman. Oke, di next. Nah, jadi investasi membangun aset ini, modal di bisnis itu caranya itu ada dua nih teman-teman. Ini cara yang pertama saya jelasin satu-satu ya. Ini menjadi reseller nih. Oke, di next Pak. Nah, modal di bisnis ini cuma 99.000 teman-teman. Dan dengan 99.000 itu, teman-teman sudah mendapatkan potongan harga sampai 15% dari harga konsumen. Jadi kalau misalnya teman-teman mau beli produk, itu harganya lebih murah dari harga konsumen, sampai 15%, kayak gitu. Dan karena kan kita kan setiap Jumatnya itu mengadakan kelas bisnis online ya. Nah, kelas bisnis online ini berbayar ya teman-teman, 35.000 per pesertanya. Kalau misalnya teman-teman udah bayar 99.000, udah dapat potongan harga 15%, nah terus teman-teman juga bisa ngundang saudara, tetangga, atau siapapun untuk ikut ke kelas bisnis online. Dan mereka kan pasti bayar nih 35.000. Jadi uangnya itu ya buat teman-teman gitu. Nah, kita itu kelas bisnis online tuh ngapain sih? Kita itu bakalan dapat arahan dari para pelaku bisnisnya kayak gitu. Oke, di next. Nah, ini cara yang kedua, yaitu cara cepat menjadi distributor. Di sini ada paket membership ya teman-teman, atau paket pembelanjaan gitu. Di sini ada bronze, silver, gold, platinum. Di bronze itu 2 juta, di silver itu 4 juta, di gold 6,5 juta, di platinum itu 13 juta. Nah, bedanya apa sih, Kak? Nah, jadi bedanya itu, misalnya nih, di bronze ya, kalian bronze itu investasinya itu 2 juta, di platinum itu 13 juta. Nah, bedanya itu adalah di hasil tentunya, teman-teman. Kayak gitu. Bisa dilihat ya, itu ada bonus pasangan maksimal. Itu per minggu ya. Nah, kalau misalnya di bronze itu 10,4 juta, di platinum itu 6,5 juta. Nah, beda kan, teman-teman? Sorry, 65 juta. Nah, pasti beda banget, teman-teman. Cuma beda di hasil aja ya. Kayak gitu. Nah, terus teman-teman tahu nggak sih franchise fast food terkenal kayak KFC, McD, nah mereka itu membutuhkan modal kurang lebih itu 10 miliar. Kebayang nggak sih 10 miliar? Sekarang ada nggak nih kira-kira di kantong teman-teman? Kayak gitu pasti nggak ada ya. Nah, mereka itu mengeluarkan modal 10 miliar hanya untuk hasil 20 juta per minggunya. Gitu. Kalau misalnya di kita nih teman-teman, di bisnis ini, untuk hasil 20 juta per minggu, itu bisa cuma di silver dengan investasi cuma 4 juta aja teman-teman, kayak gitu. Jadi emang apa ya, modalnya itu kecil tapi bonusnya itu besar banget kayak gitu.
Nah, mungkin cukup sekian sharing dari saya. Mohon maaf apabila ada ucapan yang salah. Mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kepada Ibu Indah. Oke, Bapak, Ibu, dan teman-teman, sesi pertama sudah selesai. Nanti silakan Anda tanyakan kepada para pengundang Anda bagaimana trik dan tipsnya untuk memulai usaha dari rumah. Nah, kita akan ke sesi selanjutnya, yaitu sesi puncak. Nah, di sesi ini akan ada 2 orang yang sangat luar biasa, yang sudah sukses, yang akan men-sharingkan kisah sukses mereka kepada kita semua. Nah, untuk yang pertama, kita akan mendengarkan sharing dari anak muda yang luar biasa dan latar belakangnya seorang pelajar SMK. Tetapi beliau sudah mempunyai omset puluhan juta rupiah. Tanpa berlama-lama lagi, kepada Ibu Titin, kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, saya berterima kasih kepada moderator yang telah mempercayai saya untuk mengisi sesi sharing pada malam hari ini. Jadi, langsung aja ya, teman-teman. Nah, slide-nya, Bu, boleh ditampilin. Nah, ya, jadi di sini teman-teman setelah tadi udah dijelasin kan tentang usahanya kayak gimana, peluang usahanya kayak gimana. Nah, setelah ini ada sesi sharing dari kita, mungkin ya apa ya, nambah inilah buat teman-teman ya, gitu. Jadi enggak banget, tapi semoga bermanfaat ya. Dimulai slide-nya. Nah, boleh di next. Nah, langsung aja ya teman-teman. Perkenalkan, nama saya Titin Srina. Titin Srina, peringkat saat ini alhamdulillah sudah tahun 6. Tempat tanggal lahir Bekasi 6 Agustus tahun 2004. Nah, usia saya alhamdulillah berarti baru masuk 16 tahun ya teman-teman. Boleh di next. Latar belakang pendidikan. Nah, latar belakang pendidikan nih teman-teman, SD, saya SD di SDN Kertarahayu 02. SMP di SMPN 1 Atap 1 dan SMK di SMKN 11. Dan sekarang alhamdulillah baru naik kelas 2 ya, teman-teman. Nah, ini foto pertama. Ini foto pas SMP. Foto pas SMP. Nah, pas SMP itu saya tuh lebih aktif di organisasi. Nah, waktu itu tuh pernah di OSIS juga kayak gitu. Boleh next. Nah, ini pas wisuda SMP ya. Next lagi, foto selanjutnya. Nah, ini pas masuk SMK nih, teman-teman. Masuk SMK. Nah, pas masuk SMK, masuknya jurusan tata busana. Ternyata isinya tuh anak cewek semua, teman-teman. Nggak ada cowoknya. Gitu. Dan bahkan guru-gurunya pun perempuan semua. Gitu. Nah, terus sedikit cerita di SMK ini, pernah punya masalah sama pembina eskul. Waktu itu tuh, kalau nggak salah eskul hari Sabtu ya. Nah, waktu itu tuh bentrok sama acara CP Weekend gitu. Nah, di situ saya lebih milih CP Weekend dong. Nah, saya tuh
izin sama pembina eskulnya, Bu, saya nggak masuk dulu ya, mau ada acara keluarga, saya bilang, mau ada acara keluarga. Nah, dari situ, pembina mbah teman-teman, kamu mana sih katanya, kamu lebih ingin sekolah kamu, pendidik kamu apa pentingin kamu, gini-gini, panjang, panjang intinya ngomongnya, tuh saya teman-teman. Nah, terus di situ saya bingung, udah teh bohong kan ya, mau acara bisnis, tapi bilangnya acara keluarga gitu ya, tapi mau gimana lagi. Nah, dari situ saya minta maaf, bener-bener minta maaf. Kayak gitu sih, teman-teman. Boleh di next. Nah, singkat cerita, pas awal join bisnis ini, kenapa sih kok bisa join bisnis ini? Padahal masih pelajar, gitu kan. Nah, jadi pas awal tuh, kakak saya, dia tuh ngajakin main teman-teman. Ngajakin main yuk, kayak gitu. Ayo, kemana? Ke rumah temen gue, katanya gitu kan. Oh ya udah, ayo. Nah, pas sampai di rumah temennya, ternyata di situ tuh dijelasin bisnis teman-teman. Katanya mau main, kata saya gitu. Katanya mau main, kok jelasin bisnis sih? Gitu. Ya udah di situ saya dengarnya, sharein lah biasanya. Nah, terus dari situ tuh ditawarin datang ke passion seminar waktu itu. Ditawarin datang ke passion seminar. Nah, di situ tuh ternyata acaranya itu benar-benar luar biasa, teman-teman. Terus di situ pemikiran saya langsung kebuka. Oh, ini bisnis benar-benar bagus nih. Oh, ternyata banyak para pelajar yang udah jalanin bisnis ini. Nah, mulai dari situlah saya gerak buat cepet-cepet join gitu kan. Kayak gitu. Nah, bisa dilihat ya foto di sini. Pas awal saya juga benar-benar kurus kering, nggak kenal yang namanya make up, terus kayak apa ya, pakai kerudung pun masih ke depan banget gitu. Kayak gitu deh intinya. Nah, boleh di next. Nah, setelah tadi adalah prosesnya. Jadi kita tuh berproses, nggak bisa join terus langsung sukses. Nggak bisa teman-teman, jadi kita pakai proses dulu. Kayak gini nih istilahnya, kayak mie instan. Mie yang katanya instan aja harus diseduh dulu, baru bisa kita makan, ya enggak? Nah, sama di pekerjaan pun, apapun yang kita lakuin, pasti ada prosesnya. Kayak gitu. Nah, begitu pula di bisnis. Nah, mentor saya pernah bilang, teman-teman, pernah bilang, kalau kamu mau sukses di bisnis ini, gampang. Tugas kamu cuma tinggal cerita aja ke teman-teman kamu. Kamu temuin banyak orang, tugas kamu tinggal cerita. Nah, dari situ mulailah saya belajar gimana sih caranya nemuin orang gitu kan. Kayak gitu, ngomongnya kayak gimana, diajarin sama mentor saya. Nah, mulai dari situ mulailah nemuin banyak orang kayak gitu. Boleh di next foto selanjutnya. Nah, jadi kan latar belakang saya emang masih pelajar ya, teman-teman masih pelajar SMK. Jadi jalanin bisnisnya itu kapan? Jalanin bisnisnya itu pas pulang sekolah gitu. Pas pulang sekolah. Jadi pulang sekolah itu jam 4, pulang, ganti baju, udah berangkat lagi. Berangkat buat apa? Berangkat buat jadwal, nemuin banyak orang. Ngapain? Ya cerita tadi. Kayak gitu. Cerita kayak gini nih ke teman-teman. Kayak gitu. Nah, dari situ alhamdulillah lah ada yang join, ada yang stok produk, kayak gitu-gitu. Nah, itu sama posisinya saya pulang sekolah. Gitu. Boleh di next foto selanjutnya. Nah, ini setelah tadi kita nemuin banyak orang. Nah, orang yang diketemuin itu kita ajak seminar. Dulu tuh seminarnya offline, teman-teman. Seminarnya itu offline. Nah, seminarnya itu di Cibinong. Bayang nggak? Dari Bekasi ke Cibinong. Dari Bekasi ke Cibinong itu waktu itu tuh kalau nggak salah 2 jaman. Jadi kita berangkat zuhur nih, jam 2 nyampe. Terus beres seminar jam 5. Jam 5 tuh beres seminar. Kadang-kadang pulang jam 8, setengah 9-an baru sampai rumah. Gitu, teman-teman. Jadi, prosesnya itu emang yang bener-bener enak tuh di situ. Gitu. Jadi, kalau sekarang sih enak ya. Maksudnya online nih. Teman-teman bisa lihat sih sharing gini, tawaran peluang hanya bisa sambil rebahan, ya enggak. Kalau dulu enggak, teman-teman. Gitu. Jadi, bersyukur sekarang kita bisa dengan sistem online. Kayak gitu. Next. Nah, dari
ketemu banyak orang tadi, dari nemuin banyak orang tadi, alhamdulillah grup mulai berkembang teman-teman. Yang tadinya datang seminar cuma ajak 1-2 orang, alhamdulillah rombongan sekarang mah kayak gitu. Terus kayak nih dulu mah temennya cuma 2, sekarang mah temennya kayak gitu. Nah ini foto kedua pas vision seminar di Bogor, yang dulunya cuma datang sendirian, sekarang bawa tim gitu. Nah terus hasilnya itu apa lagi? Hasilnya itu kita ada bonus teman, ada bonus langsung dari sananya gitu. Jadi ini kurang lebih bonus saya kurang lebih ada 1 jutaan gitu. Terus foto kedua iseng-iseng aja sih pas ambil bonus dipoto gitu kan. Sambil bonus dipoto gitu. Ada yang nanya, kok dipoto? Ya nggak apa-apa kata saya gitu kan. Nah terus boleh di next foto 1 lagi. Nah dari bonus tadi mulailah saya buat apa? Buat bayar SPP teman-teman. Soalnya apa? Soalnya saya punya utang di sekolah, utang SPP sama utang seragam. Nah, itu tuh kurang lebih hampir 3 jutaan. Hampir 3 jutaan. Nah, alhamdulillah lewat bisnis ini, alhamdulillah udah beres teman-teman. Udah beres teman-teman bisa lihat itu buktinya. Nah, terus alhamdulillah punya tabungan juga gitu. Jadi punya tabungan. Kayak gitu teman-teman. Mungkin menurut teman-teman SPP itu hal yang sepele ya enggak? SPP itu teman-teman bisa minta sama orang tua, tapi saya enggak teman-teman. Saya sekolah pakai uang saya sendiri. Kayak gitu. Boleh di alasan berjuang. Nah, alasan berjuang. Kenapa sih, Kak? Kok mau sih jalanin bisnis padahal masih pelajar SMK gitu kan? Kan baru 16 tahun. Itu tuh waktunya Kak main, waktunya Kak apa ya? Kayak nikmati masa muda lah. Cuman saya mikir lagi teman-teman, ada keluarga yang harus saya banggain gitu. Nah, di sini posisi saya itu anak kedua, sekaligus anak terakhir juga. Nah, yang pertama itu saya punya teteh, itu di foto yang di samping saya teman-teman. Nah, beliau tuh berkebutuhan khusus. Jadi otomatis saya yang jadi harapan terakhir keluarga. Kayak gitu, teman-teman. Nah, terus mungkin bayar SPP, terus kayak punya ongkos sendiri, punya uang sendiri itu buat teman-teman nanti gitu kan. Nanti aja deh. Orang masih bisa minta sama orang tua. Saya enggak, teman-teman. Soalnya kenapa? Soalnya saya emang lahir dari orang yang susah gitu, bukan orang punya istilahnya. Kayak gitu. Jadi ya misal nih kita sekolah buat kita sendiri kan, kita sekolah buat diri kita sendiri, tapi orang tua kita yang biayain. Emang iya kewajiban orang tua, tapi kalau kita mikir lagi nih, misal kalau kita bisa bayar, kita bisa biayain sekolah kita sendiri, kenapa enggak gitu? Toh itu buat diri kita sendiri gitu, kayak gitu teman-teman. Nah boleh next. Nah, mungkin ini endingnya ya, teman-teman. Nah, saya bisa seperti ini, gitu. Bisa bayar SPP sendiri, bisa punya penghasilan sendiri, terus bisa ngomong kayak gini, teman-teman. Bukan karena saya bisa dari awal, gitu. Bukan karena saya bisa dari awal, cuman karena tangan-tangan beliau lah. Tangan-tangan beliau saya bisa seperti ini sekarang gitu teman-teman. Kalau teman-teman nih bingung, saya mah nggak bisa gitu kan, nggak bisa, takut nggak bisa. Teman-teman nggak usah takut nggak bisa gitu, karena di kita tuh apa ya namanya, disediain mentor-mentor yang siap membantu kita kayak gitu. Jadi ini foto pertama Aduh Indah Lestari ini ya nawarin bisnis pertama kali ke saya teman-teman. Nah terus yang kedua itu ada Ibu Putri Nurdinda. Setelah ini beliau akan share sesi kedua. Jadi teman-teman jangan ini dulu ya, gitu. Jangan keluh gitu. Nah terus yang ketiga tuh itu ada Ibu Siti Fatimah. Nah ketiga mentor terdekat saya teman-teman, mentor terdekat saya gitu. Benar-benar lah kalau ada apa-apa saya bilang gitu kan. Nah boleh di next. Nah jadi di kita tuh mentornya banyak teman-teman, kayak ada Ibu Isda, ada Ibu Pak Alvin, ada Pak Denny. Nah
semua mentor ini tuh sebenarnya bukan siapa saya teman-teman, bukan siapa-siapa saya, cuma lewat tangan mereka saya bisa seperti ini sekarang kayak gitu. Mungkin kalau misalkan saya nih nggak mutusin di awal buat jalanin bisnis ini, saya nggak bisa seperti ini sekarang kayak gitu. Jadi saya berterima kasih banget kepada mentor-mentor yang udah sabar banget ngebimbingnya gitu kan. Jadi udahlah nggak banyak kata-kata buat mentor-mentor terlebih selanjutnya. Nah, terus satu pesan buat teman-teman di sini yang mungkin masih pelajar, teman-teman ambil peluang usaha ini. Soalnya kenapa? Teman-teman jangan takut nggak bisa. Kenapa? Karena saya sendiri bisa, saya bisa, teman-teman juga pasti bisa. Kayak gitu. Mungkin itu aja ya yang bisa saya sharingkan. Kurang lebihnya mohon maaf bila ada salah kata. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ibu Titin. Alhamdulillah sesi pertama sudah selesai. Selanjutnya kita akan masuk ke sesi 2 sharing pada malam hari ini. Kita akan mendengarkan sharing dari Ibu Putri Nurdinda. Beliau berlatar belakang lulusan SMP dan beliau sudah memiliki omset puluhan juta rupiah. Tanpa berlama-lama lagi, kepada Ibu Putri Nurdinda kami persilakan. Sebelumnya saya ingin berterima kasih kepada tim moderator pada malam hari ini. Yuk, bisa dimulai. Perkenalkan ya, nama saya Putri Nurdinda. Bisa di next aja, Kak. Nama lengkap saya Putri Nurdinda, alamat rumah saya di Kampung Ciranji Timur, Desa Ragamanunggal. Usia saya 18 tahun, saya lahir di Bekasi 29 April 2002. Status saya jomblo karena ditinggal pas lagi sayang-sayangnya. Nah, hobi saya itu traveling, tapi nggak mau ngeluarin uang gitu, jadi maunya itu gratisan. Ya, di next. Nah, saya SD di SDN Ragamanunggal 01, SMP di MTS Al Furqon Cilengsi gitu. Jadi saya itu lulusan SMP, saya nggak melanjutin SMK karena dulu ada masalah ekonomi. Nah, itu ada foto saya pas kelas 1 SMP ya. Itu kita lagi bukber gitu sama teman SD. Nah, kebetulan yang di samping saya itu Ibu Indah Lestari gitu. Dia teman saya sekaligus tim bisnis saya yang tadi men-sharingkan peluang usaha ke teman-teman semua. Next. Nah, ini ada foto saya bareng teman-teman SMP. Ini kita foto-foto kalau lagi ada jam kosong. Nah, cerita gimana sih awal saya join di bisnis ini? Jadi awalnya itu saya di chat sama kakak kelas saya gitu buat bantu jualan gitu. Put, boleh nggak sih minta tolong buat promosiin apa tuh gitu kan? Masker, oh iya boleh gitu. Ya udah saya promosiin, terus laku tuh kan, saya sering ngambil ke dia. Terus dia langsung nawarin gini, Put, mending join aja deh di bisnisnya gitu. Lumayan untungnya gitu kan, buat tambah-tambahan. Nah, terus saya langsung bilang, oh boleh deh gitu kan. Gimana tuh caranya? Nah, saya langsung
nanya kayak gitu ke dia, ke kakak kelas saya ini. Nah, kakak kelas saya ini tuh bilang, sore ini bisa nggak sih ke rumah, kata dia. Saya bilang ya udah bisa gitu kan. Ya udah saya datang ke rumah dia. Nah, terus saya ditemuin tuh sama temennya dia. Nah, langsung dijelasin bisnisnya kayak gimana. Terus saya mulai tertarik tuh gitu. Menarik nih ya gitu kan. Nah, saya langsung nanya, terus gimana nih kalau misalkan mau mulai? Saya langsung ditawarin buat datang ke seminarnya gitu. Nah, besoknya tuh saya langsung datang ke seminarnya. Nah, ini tuh foto saya datang ke seminar. Nah, saya ikutin seminarnya itu, acaranya itu sampai selesai. Nah, jadi di tengah-tengah acara itu saya nundutan gitu kan. Nah, terus di akhir acaranya, itu pembicaranya tuh yang di depan ngomong bikin nangis gitu kan. Saya nangis, ikutan nangis tuh. Acara selesai saya ditanya, Put, gimana? Ada yang mau tanyain nggak? Nah, saya bingung kan ya mau nanya apa gitu kan. Di tengah acara saya nundutan, kayak gitu. Terus ditanya, katanya mau join nggak? Ya udah saya langsung DP tuh ya, 9.000 itu nggak mikir lama-lama gitu. Saya langsung join aja. Next. Nah, besoknya itu saya langsung join ngambil membership silver gitu, kurang lebih jutaan. Nah, saya dapetin modalnya tuh dari mana sih? Nah, saya itu manfaatin dari jualan. Nah, dari jualan, terus saya dipinjemin modal sama nenek sama bibi saya gitu. Akhirnya, udah saya join. Nah, untuk ngegantiin uangnya itu nggak butuh waktu lama, cuma seminggu udah keganti. Kenapa? Karena produknya bagus banget, jadi jualannya juga laris manis gitu. Next. Nah, setelah bergabung, nah produknya bagus, bisnisnya bagus, saya mulai ceritain tuh ke teman-teman saya. Next, saya ceritain ke saudara-saudara, ke teman saya. Alhamdulillah banyak yang beli juga, banyak juga yang bergabung, ada juga yang nolak. Tapi saya tetap terus ceritain terus ke teman-teman saya, ke teman-temannya saya. Terus langsung next aja. Nah, akhirnya banyak ya yang tertarik dan bergabung di bisnis ini gitu. Alhamdulillah grup saya juga udah mulai berkembang. Yang tadinya saya jualan sendirian, terus saya bisnis sendirian. Karena saya rajin cerita, sering cerita ke teman-teman, akhirnya saya punya grup banyak teman-teman. Nah, next aja. Nah, 6 bulan pertama, saya langsung dapat trip ke Malaysia. Nah, ini tuh benar-benar 100% gratis dari bisnis ini ya, Bapak Ibu. Jadi saya dapat ini tuh benar-benar gratis dari Tiansi. Saya tuh bisa jalan-jalan ke luar negeri, punya paspor, bisa ke bandara, naik pesawat. Itu tuh karena bergabung di bisnis ini gitu. Bisnis itu asik banget, luar biasa sekali. Nah, ada cerita menarik nih, pas saya mau ke Malaysia itu di bandara ya, saya itu telat gitu. Saya telat, yang harusnya jam 5:30 itu udah ada di sana, tapi saya baru berangkat, teman-teman. Nah, next aja. Ini pagi di Melaka, di next. Di next, terus. Nah, ini tuh saya lagi di Batu Caps. Ini tuh indah banget. Ini tuh, wah keren banget deh. Saya itu baru pertama kali gitu jalan-jalan ke luar negeri gitu. Ya mungkin buat Bapak Ibu semua Malaysia itu biasa aja gitu ya. Tapi ini bagi saya itu luar biasa gitu. Karena saya ke Bali aja belum pernah, teman-teman. Nah, di next aja. Di next, terus saya tuh, nah ini tuh saking noranya saya ya, norak-noraknya saya, ada burung aja di luar negeri itu saya bikin video. Nah, boleh diputar. Di next, oke udah. Nah, ini pas lagi santai, lagi jalan-jalan malam di Malaysia, jajan.
Ini saya senang banget ya Bapak Ibu ya bisa join di bisnis ini. Saya tuh yang tadinya cuma niat buat tambah-tambahan gitu, join di bisnis ini tuh cuma buat tambah-tambahan gitu, 1-2 juta aja gitu. Tapi saya dapat jalan-jalan gratis gitu ke luar negeri, yang tadinya tuh saya nggak mikirin buat jalan-jalan ke luar negeri, tapi dikasih gratis 100%, nggak ngeluarin uang sepeser pun teman-teman. Next. Nah, saya bisa sampai sekarang, bisa seperti sekarang ini, bisa punya grup banyak, punya penghasilan sendiri itu bukan karena saya hebat teman-teman ya, tapi saya punya mentor-mentor yang luar biasa gitu, yang benar-benar ngebimbing saya, yang benar-benar ngajarin saya sampai bisa. Karena enaknya di bisnis ini itu kita nggak sendirian gitu, kita benar-benar diajarin, kita dibimbing sampai sukses, sampai ngehasilin. Nah ini tuh ada Ibu Siti Lima, beliau mentor saya ya, masih muda, masih sekolah, baru lulus tahun ini sih. Nah saya itu deket banget sama beliau. Terus itu ada Bu Lisda, beliau juga mentor saya, masih muda, masih baru kuliah ya, tapi omsetnya udah gede banget teman-teman. Next. Ya, next. Ini ada Ibu Cio, Ibu Cynthia Octavia, beliau juga mentor saya. Ini ada Pak Denny, ini juga mentor saya, yang keren banget. Nah, itu juga ada Pak Alvin Yamin ya, beliau mentor saya, Bapak Ibu ya. Apa ya, saya cuma pengen ngucapin ya, terima kasih, makasih banyak gitu. Saya bingung mau ngomong apa lagi. Ya, itu bukan teman saya, mereka bukan saudara saya, beliau bukan siapa-siapa. Sebelumnya saya belum ketemu gitu sama mereka gitu. Tapi mereka yang tadinya bukan siapa-siapa, sekarang jadi lebih deket gitu. Bahkan udah kayak saudara gitu. Beliau tuh yang benar-benar ngebimbing saya, ayo pokoknya kamu harus sukses gitu. Mentor saya tuh sampai bilang, pokoknya harus sukses gitu. Beliau ya, mereka itu orang yang paling peduli gitu sama impian saya, sama kesuksesan saya. Pokoknya saya itu harus sukses gitu, nggak boleh enggak. Nah, itu saya pas baca chat itu nangis teman-teman gitu. Karena beliau gitu kan, yang bukan siapa-siapa aja bisa bilang kayak gitu. Support banget gitu kan, lebih dari saudara. Nah, alasan saya berjuang di bisnis itu ya, saya ingin mengangkat derajat orang tua saya. Karena saya terlahir dari keluarga yang biasa-biasa aja, yang nggak berada. Ya mungkin keluarga saya, saudara-saudara saya itu orang punya semua ya, punya mobil, punya ini segala macam, tapi saya enggak gitu. Kenapa saya bisa bilang kayak gini? Karena dulu pas mama saya mau lahiran, saya pernah minjem mobil gitu kan, itu malam-malam beres hujan, nggak dikasih gitu, bilangnya tuh habis dicuci gitu. Nah itu tuh kan apa ya, sakit gitu kan, kayak nggak dianggap gitu kan sama keluarga sendiri. Terus pokoknya nggak enak deh jadi orang nggak punya itu. Kalau lagi lebaran juga nggak pernah diajak buat main gitu kan. Saudara-saudara yang lain pada jalan-jalan, kita di rumah. Kadang nenek tuh pernah bilang gitu ya, orang-orang pada jalan-jalan gitu, kok kita nggak diajakin ya. Nah itu tuh sedih banget teman-teman. Itu sedih banget gitu. Teman-teman yang nyinyir saya dulu pun, pas saya pulang dari Malaysia itu, pada balik lagi, pada grup yang ninggalin pun pada balik lagi buat minta diajarin lagi teman-teman. Itu luar biasa banget. Nah, mungkin itu aja yang bisa saya sharingkan pada malam hari ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ibu Titin dan Ibu Putri atas sharingnya, sangat terinspirasi sekali. Dan Alhamdulillah, kelas bisnis online pada malam hari ini sudah selesai. Dan buat Bapak, Ibu, dan teman-teman sekalian, untuk lebih lanjutnya, silakan bertanya kepada para pengundang Anda. Bagaimana cara memulai bisnis dari awal, dan bagaimana cara menghasilkan uang dari rumah saja, dan bisa produktif walau hanya di rumah saja. Dan jangan lupa,
Nanti hari Jumat depan akan ada kelas bisnis online seperti ini lagi. Bagi teman-teman yang ingin mengajak saudara, rekan kerja, atau temannya untuk menghadiri bisnis online seperti ini, kalian bisa bertanya kepada para pengundang Anda. Kurang lebihnya mohon maaf. Sekian dari saya, Afra Febinasya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.